Semua orang mengira hidupku sudah benar-benar hancur saat dia menjatuhkan kata cerai tanpa ragu sedikit pun. Mereka pikir aku akan menangis, memohon, atau bahkan kehilangan segalanya dalam sekejap. Dia pun tersenyum puas, seolah sudah memenangkan segalanya. Tapi yang tidak pernah dia sadari, selama ini aku diam bukan karena lemah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Karena tanpa dia tahu, semua yang dia banggakan, semua yang dia kira miliknya, sebenarnya sudah atas namaku. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi berbagai kisah kehidupan yang penuh emosi, pelajaran berharga, dan kejutan yang mungkin tidak pernah kalian duga sebelumnya. Setiap cerita di sini terinspirasi dari realita yang bisa membuka sudut pandang baru bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya setiap harinya. Aku dan Arga menikah 6 tahun yang lalu, di sebuah pesta yang sederhana tapi hangat. Waktu itu aku benar-benar percaya bahwa aku telah menemukan seseorang yang akan menjadi partner hidupku selamanya. Arga adalah sosok yang ambisius, pekerja keras, dan penuh percaya diri. Sementara aku lebih tenang, teliti, dan terbiasa mengatur segala sesuatu dengan rapi. Kami berbeda, tapi justru itu yang membuat kami merasa saling melengkapi. Di tahun-tahun pertama pernikahan, semuanya berjalan begitu indah. Kami memulai dari nol, membangun kehidupan bersama dengan penuh harapan. Aku selalu ada untuk mendukung setiap langkahnya, dari merintis usaha kecil hingga akhirnya berkembang menjadi bisnis yang cukup besar. Setiap keberhasilannya terasa seperti kemenangan kami berdua. Aku tidak pernah merasa iri atau ingin menonjol. Karena bagiku, kebahagiaan kami adalah prioritas utama. Seiring waktu, kehidupan kami pun mulai terlihat sempurna di mata orang lain. Kami memiliki rumah yang nyaman, kendaraan yang layak, dan gaya hidup yang cukup mapan. Banyak orang yang memuji hubungan kami, bahkan tidak sedikit yang menjadikan kami sebagai contoh pasangan ideal. Di media sosial, kami tampak bahagia, tersenyum di setiap foto, menghadiri acara bersama, dan terlihat selalu kompak. Namun di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang perlahan berubah. Bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas, tapi lebih seperti perasaan halus yang sulit dijelaskan. Arga mulai lebih sibuk dari biasanya. Awalnya aku berpikir itu hal yang wajar. Bisnisnya memang sedang berkembang pesat. Tapi lama-kelamaan kesibukannya terasa berbeda. Dia mulai jarang mengajakku berbicara seperti dulu. Obrolan kami yang dulu hangat dan panjang, kini berubah menjadi singkat dan seperlunya saja. Bahkan saat kami berada di rumah yang sama, rasanya seperti ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase sementara. Aku tetap menjalankan peranku seperti biasa, mengurus rumah, memastikan semuanya berjalan lancar, bahkan diam-diam ikut mengatur keuangan dan aset yang kami miliki agar tetap aman. Bagiku, menjaga kestabilan adalah bentuk cintaku. Aku percaya, selama aku tetap bertahan dan mendukungnya, semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi jauh di dalam hati ada satu pertanyaan yang mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar masih tentang kita, atau hanya tentang dia saja? Perasaan tidak nyaman itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Bukan lagi sekadar firasat, tapi rangkaian kejadian kecil yang terus berulang. Seolah ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang sedang tidak baik-baik saja. Arga mulai pulang semakin larut.
bahkan sering melewati tengah malam. Awalnya dia masih memberi kabar, meskipun singkat, mengatakan bahwa ada meeting penting atau urusan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Aku mencoba memahami. Aku tahu bagaimana ambisinya bekerja, dan aku tidak ingin menjadi penghalang. Namun lama-kelamaan, kabar itu mulai menghilang. Pesan dariku sering hanya dibaca tanpa balasan atau dijawab berjam-jam kemudian dengan kalimat yang terasa dingin dan terburu-buru. Saat aku bertanya lebih jauh, jawabannya selalu sama. "Aku capek, nanti saja ya." Nada bicaranya pun berubah. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu kurasakan. Setiap percakapan terasa seperti formalitas, bukan lagi komunikasi antara dua orang yang saling mencintai. Bahkan hal-hal kecil yang dulu kami lakukan bersama, seperti makan malam atau sekadar menonton TV, perlahan menghilang tanpa penjelasan. Yang paling terasa adalah caranya memandangku. Dulu tatapannya selalu penuh perhatian, seolah aku adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Tapi sekarang, tatapan itu kosong, seperti melihat seseorang yang hanya ada, bukan seseorang yang berarti. Aku mulai mencoba mendekatinya lebih dulu, mengajaknya bicara dari hati ke hati, menanyakan apakah ada masalah yang sedang dia hadapi. Tapi setiap kali aku mencoba membuka percakapan serius, dia selalu menghindar, entah dengan alasan lelah, sibuk, atau bahkan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. "Aku cuma lagi fokus kerja, jangan berpikir yang aneh-aneh," katanya suatu malam dengan nada sedikit kesal. Kalimat itu seharusnya menenangkanku, tapi justru sebaliknya. Ada sesuatu dalam caranya mengucapkannya yang membuatku semakin yakin. Ada yang sedang dia sembunyikan. Perubahan itu tidak hanya terasa dalam sikapnya, tapi juga kebiasaannya. Dia jadi lebih protektif terhadap ponselnya. Tidak pernah lagi meninggalkannya sembarangan seperti dulu. Bahkan saat mandi pun, ponsel itu selalu dibawanya masuk. Hal kecil seperti itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dia perlihatkan. Aku tidak langsung menuduh. Aku bukan tipe orang yang gegabah, tapi aku mulai lebih memperhatikan, lebih peka terhadap setiap detail yang sebelumnya mungkin terlewat. Dan di titik itu, aku mulai menyadari satu hal penting. Ini bukan lagi sekadar perubahan biasa dalam pernikahan. Ini adalah sesuatu yang perlahan menjauhkan kami, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu terasa berbeda. Entah kenapa, perasaan tidak tenang yang selama ini hanya samar, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Arga pulang lebih larut dari biasanya. Tanpa banyak bicara, dia langsung masuk kamar dan tertidur begitu saja. Masih dengan pakaian kerjanya. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum, hanya keheningan yang terasa asing. Aku berdiri di ambang pintu, memandangnya dalam diam. Ada rasa yang sulit dijelaskan, antara sedih, curiga, dan takut mengetahui kebenaran. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lagi mengabaikan perasaanku sendiri. Di atas meja samping tempat tidur, ponselnya tergeletak. Layar masih menyala menampilkan notifikasi pesan yang belum sempat dia buka. Tanganku sempat ragu. Ini bukan aku. Aku bukan tipe orang yang suka memeriksa hal pribadi orang lain. Tapi malam itu, aku merasa aku berhak tahu. Dengan hati-hati, aku mengambil ponsel itu. Jantungku berdegup kencang, seolah tahu bahwa apa yang akan kulihat mungkin akan mengubah segalanya. Aku membuka layar, dan disitulah semuanya mulai runtuh. Pesan-pesan itu begitu jelas. Tidak ada yang disembunyikan. Percakapan dengan seorang wanita, penuh dengan kata-kata yang dulu hanya dia ucapkan kepadaku. Panggilan sayang, perhatian, bahkan rencana untuk bertemu. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Tanganku gemetar, nafasku terasa berat.
Rasanya seperti seluruh dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kenyataan pahit itu untuk benar-benar menghantamku. Aku membaca lebih jauh, meskipun setiap kata terasa seperti pisau yang perlahan melukaiku. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, bahkan membicarakan masa depan. Masa depan yang seharusnya masih menjadi milikku bersamanya. Di titik itu, aku bisa saja membangunkannya, menuntut penjelasan, meluapkan semua emosi yang sudah lama kutahan. Tapi entah kenapa, aku tidak melakukannya. Aku hanya meletakkan kembali ponselnya dengan perlahan, lalu duduk di tepi tempat tidur. Air mataku akhirnya jatuh, tapi tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya kesedihan yang dalam dan sunyi. Malam itu, aku menangis sendirian. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tapi karena aku sadar, hubungan yang selama ini aku jaga sepenuh hati, ternyata sudah lama tidak lagi utuh. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan dendam, bukan juga keinginan untuk membalas, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dan jika dia memilih untuk menghancurkan apa yang kami bangun bersama, maka aku harus mulai bersiap untuk menghadapi kenyataan itu. Malam itu bukan hanya tentang aku yang menemukan perselingkuhannya, tapi juga tentang aku yang mulai menemukan kekuatanku sendiri. Beberapa minggu setelah malam itu, aku menjalani hari-hari dengan perasaan yang berbeda. Aku masih melakukan semua hal seperti biasa, mengurus rumah, menyiapkan kebutuhannya, bahkan sesekali tersenyum ketika kami berbicara. Tapi di dalam hati, aku sudah tidak lagi sama. Ada jarak yang kini sengaja kubangun, bukan karena benci, tapi karena aku mulai melindungi diriku sendiri. Arga pun seolah tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin dia memang tidak peduli. Sikapnya tetap dingin, bahkan semakin menjauh. Komunikasi di antara kami hampir tidak ada, kecuali hal-hal yang benar-benar penting. Hingga suatu sore, semuanya berubah. Dia pulang lebih cepat dari biasanya. Tanpa banyak basa-basi, dia duduk di ruang tamu dan memanggilku dengan nada datar. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan emosi, bukan juga penyesalan. Justru terlihat seperti seseorang yang sudah membuat keputusan besar. "Apu mau kita pisah," katanya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya begitu besar. Meskipun aku sudah menduga arah hubungan ini, tetap saja, mendengarnya langsung dari mulutnya terasa berbeda. Ada bagian dari diriku yang tetap terluka. Aku menatapnya tenang, mencoba menahan reaksi. "Kenapa?" tanyaku pelan. Dia menghela nafas, lalu menjawab dengan alasan yang terdengar begitu umum. Tidak ada lagi kecocokan, sudah tidak bahagia, ingin menjalani hidup masing-masing. Tidak ada satupun kata tentang kesalahannya, tentang wanita itu. Seolah semua ini adalah keputusan yang adil. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru keheningan. Beberapa hari setelah itu, surat gugatan cerai benar-benar datang. Resmi, dingin, tanpa emosi. Seolah hubungan 6 tahun kami bisa diringkas hanya dalam beberapa lembar kertas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sikapnya. Dia terlihat begitu percaya diri, bahkan cenderung meremehkan. Dalam salah satu percakapan dia sempat berkata, "Kamu nggak perlu khawatir soal harta. Kamu juga nggak akan dapat banyak." Kalimat itu jelas merendahkan. Seolah selama ini aku tidak pernah berkontribusi apa-apa dalam kehidupan kami. Seolah aku hanya menumpang dalam semua yang telah dia capai. Dia menganggap aku tidak tahu apa-apa soal keuangan, tidak mengerti soal aset, investasi, atau kepemilikan. Dia melihatku hanya sebagai istri yang diam di rumah,
tanpa kekuatan, tanpa kendali. Dan disitulah aku menyadari satu hal penting. Dia benar-benar tidak mengenalku. Aku tidak marah saat itu. Justru, aku merasa anehnya tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu persis kemana arah semua ini akan berjalan. Aku tidak membantah, tidak juga mencoba menjelaskan. Aku hanya mengangguk pelan, menerima semua ucapannya tanpa perlawanan. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu waktunya belum tiba. Dia pikir dia sedang memenangkan segalanya. Dia pikir aku akan keluar dari pernikahan ini tanpa apa-apa. Padahal, tanpa dia sadari, semua sudah berada dalam kendaliku. Dan yang dia anggap sebagai akhir dari segalanya, justru akan menjadi awal dari kejutan yang tidak pernah dia bayangkan. Selama bertahun-tahun menjalani pernikahan dengan Arga, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Dia selalu percaya bahwa dialah pusat dari segalanya. Dia yang bekerja, dia yang menghasilkan uang, dan dia yang merasa memiliki kendali penuh atas kehidupan kami. Sementara aku dibiarkan berada di balik layar, seolah hanya menjalankan peran yang biasa saja. Padahal justru dari balik layar itulah aku bekerja dengan cara yang berbeda. Sejak awal pernikahan, aku sudah menyadari satu hal penting. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Maka dari itu, aku memilih untuk tidak hanya menjadi istri yang mendukung, tapi juga seseorang yang memastikan masa depan kami tetap aman, apapun yang terjadi. Aku mulai dari hal-hal kecil, mengatur pengeluaran, mencatat setiap pemasukan, hingga memastikan tidak ada uang yang terbuang sia-sia. Arga mungkin menganggap itu hal sepele, tapi bagiku, disitulah fondasi semuanya dibangun. Ketika bisnisnya mulai berkembang dan penghasilannya meningkat, aku mengambil peran lebih besar, meskipun tanpa banyak bicara. Aku yang mengurus pembelian aset, berdiskusi dengan notaris, dan memastikan semua dokumen tersusun rapi dan aman. Aku masih ingat, di awal pernikahan, seorang notaris pernah memberikan saran penting saat kami mengurus dokumen pertama kami. Dia menyarankan agar aset-aset yang dibeli dicatat dengan jelas dan terstruktur, termasuk soal kepemilikan. Saat itu Arga hanya mengangguk tanpa terlalu memperhatikan. Dia terlalu fokus pada perkembangan bisnisnya. Sementara aku benar-benar mendengarkan. Sejak saat itu, setiap aset yang kami beli, rumah, kendaraan, bahkan beberapa investasi, aku pastikan tercatat atas namaku. Bukan karena aku ingin menguasai, tapi karena aku ingin melindungi. Aku melihat itu sebagai bentuk kehati-hatian, bukan kecurigaan. Arga tidak pernah mempertanyakan itu. Sebaginya selama semuanya berjalan lancar, itu sudah cukup. Dia tidak pernah benar-benar melihat detail, tidak pernah memeriksa dokumen secara menyeluruh. Kepercayaannya justru menjadi celah yang tidak dia sadari. Seiring waktu, jumlah aset kami semakin bertambah. Dan tanpa dia sadari, semua itu tersusun rapi, legal, sah, dan sepenuhnya berada dalam kendaliku. Aku tidak pernah membicarakan ini, tidak pernah membanggakan, apalagi menggunakannya untuk mengancam. Bagiku ini bukan soal kekuasaan, ini soal kesiapan. Dan kini, ketika semua mula terungkap satu persatu, aku akhirnya mengerti kenapa aku selalu memilih untuk diam. Bukan karena aku tidak tahu apa-apa, tapi karena aku sudah tahu terlalu banyak. Arga mungkin merasa dia telah merencanakan segalanya dengan permai, menggugat cerai, meremehkanku, bahkan merasa akan keluar sebagai pemenang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia perhitungkan, bahwa selama ini aku juga punya rencanaku sendiri. Dan rencana itu tidak pernah melibatkan kemungkinan aku akan kalah. Hari persidangan akhirnya tiba. Pagi itu, suasana terasa begitu berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah membawa semua emosi yang selama ini terpendam. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Tidak ada lagi keraguan seperti dulu. Yang ada hanya ketenangan dan keyakinan bahwa aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi hari ini.
Aku memilih berpakaian sederhana, tapi rapi. Tidak berlebihan, tidak juga terlihat lemah. Aku ingin datang sebagai diriku sendiri, bukan sebagai seseorang yang ingin dikasihani, tapi sebagai seseorang yang tahu persis di mana posisinya. Ketika aku tiba di pengadilan, Arga sudah lebih dulu datang. Dia duduk dengan percaya diri, ditemani pengacaranya. Sekilas dia melirik ke arahku. Tatapannya masih sama, penuh keyakinan, seolah semua ini hanyalah formalitas menuju kemenangan yang sudah dia pastikan. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya duduk tenang, menunggu proses dimulai. Sidang berjalan dengan suasana yang kaku dan formal. Hakim mulai membacakan poin-poin dari gugatan yang diajukan Arga. Alasan-alasan yang terdengar begitu rapi. Tidak ada kecocokan, komunikasi yang buruk, dan keinginan untuk berpisah secara baik-baik. Aku mendengarkan semuanya tanpa reaksi. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu ini bukan bagian yang penting. Bagian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ketika pembahasan mulai masuk ke pembagian harta, Arga terlihat semakin percaya diri. Bahkan sesekali dia terlihat santai, seolah ini adalah bagian yang paling mudah baginya. Sampai akhirnya, hakim meminta dokumen kepemilikan aset untuk diperiksa. Satu persatu, berkas diserahkan. Rumah, kendaraan, investasi. Semua tercatat dengan jelas, lengkap dengan data legal yang tidak bisa dibantah. Dan disitulah perubahan mulai terlihat. Wajah Arga yang tadinya tenang, perlahan berubah. Alisnya mengkerengit, matanya membaca ulang dokumen-dokumen itu, seolah berharap ada kesalahan. Tapi tidak ada. Namaku tertulis jelas di setiap lembar kepemilikan. Pengacaranya mulai berbisik cepat, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berbalik. Tapi semuanya sudah terlambat. Fakta sudah ada di depan mata. Kemudian hakim menyimpulkan bahwa secara hukum, aset-aset tersebut berada di bawah kepemilikanku. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Aku melirik ke arah Arga untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai. Wajahnya pucat, ekspresinya kosong. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang tadi dia bawa. Yang tersisa hanya keterjekutan dan mungkin penyesalan yang datang terlambat. Sementara aku tetap duduk tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak juga rasa puas yang berlebihan. Karena bagiku, ini bukan tentang mengalahkan dia. Ini tentang kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Semua yang selama ini aku jaga dalam diam, akhirnya berbicara dengan sendirinya. Dan di momen itu, aku menyadari satu hal. Kadang, kekuatan terbesar bukan datang dari suara yang keras, tapi dari persiapan yang tidak pernah terlihat. Setelah sidang itu berakhir, hidupku memasuki babak yang benar-benar baru. Tidak ada lagi Arga di dalamnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang dulu sempat menghantui pikiranku setiap hari. Anehnya, yang aku rasakan bukanlah kesedihan yang mendalam seperti yang dibayangkan banyak orang, tapi justru kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Rumah yang dulu terasa sunyi, kini mulai terasa berbeda. Bukan karena ada seseorang yang mengisinya, tapi karena aku mulai mengisinya dengan diriku sendiri. Aku menata ulang banyak hal, bukan hanya ruangan, tapi juga hidupku secara keseluruhan. Aku mulai fokus pada hal-hal yang selama ini sempat terabaikan. Mengembangkan usaha kecil yang dulu hanya aku jalankan sambil lalu, kini menjadi sesuatu yang benar-benar aku tekuni. Dengan pengalaman mengelola keuangan selama bertahun-tahun,
aku tahu harus mulai dari mana dan bagaimana mengembangkannya. Perlahan tapi pasti, usahaku berkembang. Aku mulai memiliki tim kecil, memperluas jaringan dan belajar banyak hal baru. Setiap pencapaian, sekecil apapun, terasa sangat berarti. Karena kali ini, semua yang aku bangun benar-benar milikku. Tidak hanya itu, aku juga mulai memperbaiki hubunganku dengan diriku sendiri. Aku belajar untuk tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Aku menghabiskan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang membuatku bahagia. Membaca, traveling singkat, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian. Banyak orang yang dulu mengira aku akan hancur setelah perceraian, kini mulai melihat sisi lain dariku. Mereka melihatku sebagai seseorang yang kuat, mandiri, dan mampu bangkit dari situasi yang tidak mudah. Namun, mereka tidak tahu, kekuatan itu tidak muncul begitu saja. Itu dibangun dari luka, dari kesabaran, dan dari keputusan untuk tidak menyerah pada keadaan. Tentang Arga, aku tidak lagi mencari tahu kabarnya. Tapi sesekali aku mendengar cerita dari orang lain. Katanya dia harus memulai dari nol, kehilangan banyak hal yang dulu dia anggap pasti. Hidupnya tidak lagi semudah dulu. Aku tidak merasa senang mendengarnya, tapi juga tidak merasa sedih. Bagiku itu bukan lagi bagian dari hidupku. Yang aku tahu, setiap orang akan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka masing-masing. Dan aku sudah memilih jalanku sendiri. Kini aku berdiri di titik yang mungkin tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bukan sebagai seseorang yang ditinggalkan, tapi sebagai seseorang yang berhasil menemukan kembali dirinya. Karena pada akhirnya, kehilangan seseorang bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, itu justru adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua yang terlihat kuat itu benar-benar memiliki kendali. Dan tidak semua yang terlihat diam itu lemah. Terkadang, justru orang yang paling tenang adalah mereka yang sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Bahkan orang yang kita percaya sepenuhnya pun bisa berubah dan mengecewakan. Namun bukan berarti kita harus hancur karenanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi keadaan. Apakah kita memilih untuk jatuh dan menyerah, atau bangkit dan membuktikan bahwa kita mampu berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai tetap menjadi fondasi utama dalam setiap hubungan. Tanpa itu, semua yang dibangun, sekuat apapun, pada akhirnya bisa runtuh. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran, inspirasi dan kekuatan untuk kalian yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.